Sebenarnya ini bukan lagu baru, Mbak Melni dan rekan-rekan wartawan semua. Lagu ini saya ciptakan di tahun 2010. Coba low-nya dikecilin dikit, low-nya terlalu low, ya kan? Low, nah ini enak. Oke. Jadi lagu ini sebenarnya single yang akan kita buat bersama Once. Jadi Once waktu itu sudah take vokal, tapi dia lupa. Once lupa. Jadi mungkin karena sudah 12 tahun, saya sempat ngecek ke Once waktu itu. Bukan ngecek sih, nanti ceritanya nanti ya. Dari awal 2010 dulu. Tahun 2010 saya waktu itu single terakhir kita adalah Bukan Manusia Biasa, yang sudah pernah saya ceritakan bahwa itu adalah single tahun 2010 yang kita buat, Bukan Tentang Manusia Biasa judulnya. Menurut kami adalah lagu terbaik yang pernah kita buat, aransemen terbaik yang pernah kita buat, video klip terbaik yang pernah kita buat, tapi nggak laku. Jadi waktu itu memang nggak tahu kenapa beda lah, mulai ada aliran baru di musik Indonesia yang cukup mainstream, sehingga aliran-aliran seperti Dewa ini menjadi tenggelam, sehingga lagu Bukan Tentang Manusia Biasa itu tidak laku deh pokoknya, baik RPT maupun apa aja nggak laku. Lalu tahun 2011, mungkin tahun 2011 atau 2010 kita nggak tahu, kita mencoba single baru namanya Juliet. Once udah take vokal, Andra udah take gitar, Duka udah, Agung sudah. Lalu tiba-tiba Once memutuskan untuk keluar. Ya. Saya nggak tahu kenapa, ditanyakan sendiri sama yang bersangkutan. Semenjak itu udah Dewa jadi vakum. Kita nggak tahu mau ngapain. 2012 nggak tahu ngapain, 2013, 2014 Pilpres, ya kan, keterusan sampai 2019. Akhirnya waktu itu kita mulai aktif lagi dengan Firza. Udah rekaman Firza udah rekaman, tapi ternyata perusahaan rekamannya belum ketemu deal dengan perusahaan rekaman kita, sehingga batal rencana untuk dinyanyikan dengan Firza karena nggak ketemu, bukan nggak ketemu angka sebenarnya, nggak ketemu angka. Pihak perusahaan Firza mau master ini milik menjadi perusahaan rekaman Firza, sementara kita kan nggak mungkin, masa kalau master 100% milik sana. Ya akhirnya nggak jadi, pokoknya gitulah. Bukan karena angka ya, bukan karena angka, hanya karena kepemilikan master aja yang kita nggak setuju dimiliki oleh perusahaan yang menaungi Firza itu 100%, sehingga ya akhirnya nggak jadi sama Firza. Terus karena kita kolaborasi ada Elo, dan ternyata Elo tidak tergabung oleh perusahaan rekaman manapun, akhirnya jadinya sebelum sama Elo saya sempat nawarin Once dulu. Kayak Cek, lu udah barang nganggur, udahlah ini mau nggak bikin single baru kan lumayan. Terus dia kayaknya dengar suaranya Firza. Nah suaranya Firza itu juga cukup bagus sebenarnya. Mungkin Once jiper atau gimana ya, nggak tahu. Jangan dia juga, gua pernah take vokal lagu ini, dia lupa juga dia pernah take vokal lagu itu gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, daripada lama ada waktu itu ada Elo dan perusahaan nggak punya perusahaan rekaman, dia sendirian, seperti ya janda muda lah gitu kan kalau dalam ini. Nah udah aja kita ajak, mau ya udah gitu. Akhirnya sampai sekarang lah gitu. Jadi setelah 12 tahun akhirnya bukan saya ngarang lagu baru ya, bukan saya ngarang lagu, setelah 12 tahun akhirnya lagu itu lahir gitu. Gitu kira-kira. Sudah. Oke, Mas Dhani ini menarik ketika tadi itu istilahnya sejarahnya ya, kronologis, akhirnya diproduce lagu Juliet ini lama tapi baru. Lama ciptaan tahun 2010, cuman
baru dalam bentuk rekaman ya. Oke. Pasti teman-teman wartawan kepo. Ada juga pertanyaan, kenapa waktu itu ngajak kolaborasi Elo sampai akhirnya sekarang jadi featuring untuk lagu Juliet ini. Mas Dhani itu terkenal punya kemampuan atau feeling atau rasa yang sangat kuat untuk melihat ini vokalis bagus apa enggak, terutama juga untuk Dewa 19 karena keberhasilan 2 vokalis sebelumnya ya. Nah kalau menurut Mas Dhani, kelebihan Elo selain dari tadi ada diksi seperti janda muda itu tadi yang langsung smooth di Pinang ya untuk menyanyikan lagu ini, gimana? Ini penasaran teman-teman. Sebenarnya saya udah gak seperti dulu lagi ya, maksudnya eager atau apa ya, semangat untuk membuat Dewa yang baru tuh gak seperti dulu ya. Kalau dulu kan masih on fire ya, kalau dulu kan masih on fire, di musik itu masih on fire. Waktu Ari Lasso keluar itu saya umurnya masih 26 tahun. Waktu Ari Lasso keluar. Keluar dari Dewa. Ya, Ari Lasso keluar umur saya masih 26 tahun. Jadi masa depan di musik itu kita masih masih bergantung banget. Waktu itu masih bergantung banget di musik. Terus jadi saya waktu itu tantangannya dan lain-lain itu masih harus Dewa harus cari penyanyi yang wow gimana gitu ya. Sehingga sampai saya bikin lagu judulnya Separuh Nafas itu sebenarnya itu adalah sebuah lagu lirik untuk fans sebenarnya, bukan untuk perempuan. Jadi salahkah aku bilang jadi bilang Dewa bukanlah seperti Dewa yang dulu gitu kan, karena ketakutan kita akan ditinggal fans gitu, sehingga kita benar-benar seleksi terhadap konco itu benar-benar luar biasa. Jadi lalu dan dulu kan kita nggak bisa mengakses apa yang dimaui fans melalui surat, apa kan nggak terlalu seperti sekarang ya. Kalau sekarang interaksinya langsung. Ya kita sekarang nih hari ini jumpa pers, besok kita tayang di YouTube, kita langsung tahu apresiasinya fans, apa maunya fans. Jadi terus terang kita itu tidak berencana untuk menggait Elo sebenarnya. Jadi waktu mengadakan acara live streaming waktu itu ya di Video Legend itu kebetulan banyak sponsor waktu itu perusahaan rokok gitu, mereka yang punya ide karena mereka yang sponsorin, mereka yang punya ide, mereka pengen Dewa itu kolaborasi dengan ini ya, karena saya bukannya udah tua, tapi maksudnya udah capek ya mikirin gituan ya, apalagi Sampurna waktu itu waktu itu rokok tersebut itu timnya anak-anak muda kan, jadi ya udah saya biarkan sama anak-anak muda yang milih ini Dewa kolaborasi ini, sebutlah nama Elo gitu, ya udah oke gitu. Terus akhirnya dan ternyata sambutan para fans itu cukup antusias terhadap Elo gitu, sehingga ya udahlah gitu. Ada janda muda nganggur daripada nganggur ya sikat aja gitu kan. Seneng banget diksi janda muda itu tadi. Oke, luar biasa. Jadi saya nggak perlu menggunakan intuisi yang cukup sulit gitu. Untuk bisa. Cukup aja lihat komen-komen di IG maupun di YouTube. Ya kita sebenarnya ini bagian daripada servis kepada penggemar aja. Gitu. Oke, luar biasa. Elo, ada mikrofon di situ. Oke, selain kita sudah tahu bagaimana reaksi Elo lewat sosial medianya ketika dipinang oleh Mas Dhani Dewa 19 untuk bergabung, dan kita baru tahu ada single barunya nih sekarang ya. Tapi yang kemarin-kemarin menyanyikan lagu cover lagunya Dewa. Apa tuh?
Ya itu keperluan rekamannya Mas Dhani. Apa tuh rasanya? Ini lagunya lagu baru kan tuh, lagu Mas Dhani baru yang baru dipublish. Apa rasanya? Pertama kaget karena sejujurnya nggak pernah nyangka, dan pas dapat kesempatan ini saya pikir ya ada lah dalam hidup kita terus satu kesempatan yang kita nggak boleh lewat, dan ini salah satunya buat saya. Dan melihat Dewa sudah berapa belas tahun? 30 tahun. Enggak, berapa? 12 tahun. Dan setelah 12 tahun tidak ngeluarin single baru dan akhirnya keluar juga, dan vokal saya ada di situ, buat saya merasa terhormat, saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena ini kesempatan yang langka untuk bisa menyanyikan lagu dari Mas Dhani dan terutama Dewa 19. Jadi ya saya bersyukur dapat kesempatan itu. Di luar standar profesionalnya Elo, susah nggak sih ngeblend dengan mas-mas personil Dewa 19? Saya udah kenal sama Yuka, udah kenal sama Mas Andra, udah kenal sama Mas Dhani, udah pernah kenal sama Mas Agung, terus udah kenal juga sama Mas Kruso, saya udah kenal juga sama manajemen sama Firza kenal, sama Onca kenal, Mas Ari Lasso kenal. Jadi sebelum ini semua terjadi udah kenal juga gitu. Jadi tapi kan beda urusannya kalau bekerja gitu. Tapi so far saya melakukan ini penuh dengan semangat. Kenapa? Karena saya belajar banyak dari mereka. Karena kenapa menurut saya ini pribadi saya, kenapa Dewa 19 begitu legend? Karena menurut saya determinasinya luar biasa. Pertama orang di sebelah saya ini, karena dia pagi, siang, sore, malam kayaknya di studio terus gitu kayak. Ya kira-kira ya. Jadi dia benar-benar menempatkan diri banget jadi musisi. Menurut saya itu adalah pengalaman yang luar biasa, dan dengan adanya saya di sekitaran mereka semua itu benar-benar membuat saya menantang saya untuk menjadi seseorang atau musisi yang lebih baik. Keren. Artinya dari Dewa 19 nilainya untuk etos kerja, lalu juga passion dalam musik itu Elo ambil ya dari mereka. Sangat itu ya. Selain musikalitas juga. Ya itu udah bahasa ngomongin Yes. gitu. Kita dengar Mas Andra. Mas Andra udah berapa kali ganti vokalis? Gimana sih dengan aransemen baru walaupun ada lagu lama yang dibawakan? Kalau khusus untuk Elo, komentarnya Mas Andra gimana? Boleh ya, Pak Mas. Ya. Cek. Apa tadi? Komentarnya Mas Andra sebagai salah satu personil Dewa 19 dan udah berapa kali juga kan vokalnya ganti kan? Khusus untuk Elo apa komentar? Ya kalau aku pribadi sih menerima semua vokalis yang akan menyanyikan lagu Dewa. Sebelumnya kan ada Firza, aku juga suka karakter suara Firza. Terus Elo masuk, aku kenal Elo udah lama, sering ketemu kalau pas manggung, sering kata bangun sama juga Elo. Dan aku secara pribadi suka ininya dia, dia selain dulu pernah membawain lagu-lagu yang lagunya dia pop, apa judul lagu yang lama dulu tuh yang Kembali. ya Lagu cover dari lagu Rayat cover ya? dari nyokap ya. Itu terus tapi dia ada apa ya, sisi grunge-nya dia, alternatifnya dia itu kita suka dari dia gitu. Dan selama kita bekerja sama Dewa, aku merasa dia cocok juga gitu nyanyiin lagu Dewa, pas dengan gayanya dia yang gaya apa nih? Lempar gaya khasnya dia gitu. Apa maksudnya? Jadi katanya sih Rambut. gitu. Bebas gitu ya? Bebas gitu. Ya asik bekerja sama dengan dia. Termasuk ngomong bola juga sih. Oh jelas. Iya. Walaupun beda tim. Oke. Kalau Ayu Kak, selain partner in crime dengan Elo apa komentarnya dengan
bergabungnya Elo untuk featuring lagu ini ya. Ya, zaman dulu saya udah digemari oleh Elo ya. Oh, Saya tuh nontonin dia manggung zaman dulu waktu The Groove bahkan belum keluarin album gitu, saya nonton. iya. Iya. Jadi Elo salah satu fansnya Ayu. Iya, di zaman-zaman di kafe sama di bar. Ya selain teman partner in crime, sudah lama. Yang surprise buat saya ternyata, ya Elo cocok. Saya pikir agak Jamiroquai atau jazz gitu. Saya pikir ya, ternyata ada grunge. Oke. Nah, setelah bergabung dengan kita, loh, kok cocok juga ya? Ada suara rockernya ya. Ya. Jadi alhamdulillah kalau buat saya syukur banget ya punya partner in crime kembali di Dewa 19. Selama ini kalau di Dewa 19 Ayu yang paling jaim ya. Enggak, karena Elo nggak jaim, saya. Oke, thank you Ayu, thank you Mas Andra. Oke, kita juga ada Mbak Dahlia Wijaya. Itu akhirnya kan pada akhirnya cuan juga gitu ya. Gimana Mas Dani? Sebenarnya saya ini di musik hanya udah di fase hobi aja sih sebenarnya ya. Jadi beda seperti saya bilang, seperti waktu Ari Lasso keluar, saya waktu itu umur 26 tahun di tahun 98 itu berbeda sama sekarang gitu ya. Sekarang kalau waktu itu musik memang sebagai tumpuan hidup waktu itu. Sekarang musik itu hobi gitu. Jadi saya tadi udah jelaskan ke Elo waktu pertama kali kita bikin, waktu saya itu punya hobi, saya pengen meremajakan lagu-lagu Dewa yang bagus tapi belum diproduksi dengan baik gitu. Jadi ya sama sih kayak orang kalau hobi taman misalnya ya, tanaman kan yang daun yang jelek-jelek dipotongin, ya kan itu namanya hobi kan, disiramin, terus tanaman apa lagi ya beli, sama kayak gitulah. Saya punya aset misalnya lagu, Andra mungkin ingat ya, pertama kali pandemi kan kita bingung ngapain, ya udah nih ada lagu masihkah ada, kayaknya waktu itu album kedua produksinya kurang bagus, diproduksi lagi. Hobi sih, sebenarnya hobi gitu. Hobi, ada Firza, saya bilang sama Anda, ini Firza suruh nyanyi, coba deh. Ya itu hobi karena nggak menghasilkan uang, tapi malah ngeluarin duit. Bayar Firza 10 lagu, nyanyi lagu Dewa yang lama, kas kan. Terus produksi, rekaman itu kan ngeluarin duit, itu kan biaya kan ya. Waktu itu 2 lagu kita perbaiki, Mahameru dan Masihkah Ada. Waktu itu Andra juga mungkin juga bingung buat apa sih ini, ya kan? Enggak. Udah, nggak apa deh, dibuat di YouTube aja, di YouTube untuk video legend. Yang penting lagu-lagu kita yang lama yang sebenarnya bagus tapi produksinya kurang itu bisa didengar lagi dengan proper, dengan produksi yang baik. Karena kan waktu itu kan produsernya masih bego. Waktu itu produsernya Ahmad Dhani umurnya masih 22 tahun, masih bego. Sekarang udah agak pinter, jadi hasilnya jadi bagus. Ya itu hobi aja gitu. Terus kebetulan dari video di YouTube itu ada yang mau sponsorin untuk live streaming. Ya udah, kenapa nggak mau sponsorin ya kan? Namanya juga rezeki kan, kita nggak boleh nolak rezeki kan. Ya udah, akhirnya sponsorin live streaming beberapa kali. Akhirnya sampai kepada rokok yang besar yang juga mau sponsorin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada strateginya. Kalau dibilang-bilang nggak ada strateginya, ini hobi aja gitu. Dari situ ya mungkin Mbak Dahlia tahu lah awalnya sama Aka. Awalnya sebenarnya ya cuman iseng aja bikin live streaming gitu. Orang istri saya sama Mbak Dian tuh sempat komplain karena bayaran saya kecil banget.
ini kamu bilang itu wah matematikanya payah nih gitu. Namanya juga ibu rumah tangga kan, kalau gini nggak dapet nih, nggak dapet untung. Ya memang hobi, mau diapain lagi kan. Nah, akhirnya sampailah kepada sesuatu yang lebih serius. Akhirnya akak sebagai, karena tiba-tiba kita punya banyak master, akhirnya harus membuat perusahaan rekaman kan. Jadi setelah itu saya bikin perusahaan rekaman sama akak sebagai direkturnya, meskipun dia nggak mau disebut direktur, maunya owner, ya udah nggak apa-apa lah. Akhirnya akak punya partner, Relief. Awalnya sebenarnya kalau disebut ada strategi nggak ada. Kita jalanin aja apa yang tadi seperti orang yang hobi tanaman lah, ya kan? Kalau misalnya suatu saat ada tanaman yang harganya mahal terus dibeli orang, ya lain cerita itu kan. Kira-kira begitu. Oke, asik ya ngobrol sama Mas Dhani ya. Ada beberapa lagu religi yang liriknya syarat akan makna ketuhanan. Apa misalnya? Kayak judulnya misalkan satu, kuldesak dan lain-lain. Mungkin ide lirik yang didapat itu idenya dari mana sih, dan makna dari lirik lagu satu itu apa maknanya Pak? Oke, ini kayaknya agak melenceng dari tema press conference ini ya. Tapi pengen ngulik, ini kayaknya tematik nih mau buat teman-teman tulisan-tulisan Ramadan. Tapi menarik benar. IP-nya Mas Dhani atau Dewa 19 itu memang salah satunya adalah religi yang sangat dalam. Satu benar ya. Mas Dhani boleh dijawab, Mas Dhani waktu itu menulis lagu itu Mas Dhani dalam kontemplasi seperti apa gitu. Kalau kuldesak lebih tua lagi usia lagunya ya. Ya sebenarnya itu bukan kontemplasi saya sih. Sebenarnya orang sering memuji saya soal lirik jika surga dan neraka tak ada itu. Yang dinyanyikan Mas Krisya. Saya bilang itu bukan kontemplasi saya, bukan pemikiran saya hanya ngutip. Saya hanya ngutip kalau jika surga dan neraka tak ada itu saya ngutip dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau satu saya ngutip dari Al-Halaj gitu, atau Syekh Jenar. Kalau kuldesak itu mungkin dari Al-Fatihah. Jadi inspirasinya ya itulah ngutip gitu. Oke. Mau tanya lagi atau saya bantu ini? Ya, Mas Dhani juga dari inspirasi dari Ummul Quran, Al-Fatihah gitu ya. Tapi tetap ketika jadi lirik lagu dengan melodi seperti itu, kalau Mas Dhani sendiri ngerasa itu lagu religi yang bagaimana? Ada sejarahnya nggak? Sehingga kalau didengarkan lagi di selama Ramadan. Jadi sebenarnya gini, Dewa itu dalam bermusik saya suka yang variety ya. Jadi salah satu langgengnya di karir Dewa 19 ya. Salah satunya itu kita musiknya itu variety. Kita punya lagu balada, ya kan? Ada satu grup di Indonesia terkenal dia lagunya balada aja gitu. Kalau nggak ada lagu lainnya gitu ya. Ada satu band mungkin ya pop aja gitu. Kalau Dewa ini variety. Ada rock, kita punya lagu rock yang keras ya. Itu salah satu beda kita dengan band yang lain. Kita ini masih band rock karena lagu single hits kita yang lagu rock itu ada gitu. Mungkin band lain nggak ada, kita ada itu lagu rock ya. Lagu slow balada ada, lagu yang kontemporer juga ada, lagu yang chordnya simple ada, lagu selamat datang istri saya yang tercinta. Ya, ada Teh Mulan ya. Drummer saya yang tercinta belum datang, drummer saya yang tercinta. Agung Yuda kemana? Belum datang ya Agung ya? Agak macet. Ya. Dari 2 jam yang lalu dia udah bilang agak macet. TMJ silakan. Jadi kita boleh mungkin ada beberapa yang orang yang nggak bahwa Dewa 19 itu banyak variasinya banyak dalam jenis musik ya. Nah, termasuk lirik. Jadi saya mengkategorikan ya Dewa juga harus punya banyak lirik yang
bervariasi. Ada lirik tentang ketuhanan, keagamaan, saya harus buat gitu. Ada lirik yang temanya nasionalisme, ada lirik yang cinta, ada lagu lirik yang nakal juga ada, lagu lirik yang baik juga ada gitu. Jadi itu salah satu bentuk mencari variasi, salah satunya ketuhanan gitu. Tapi tahun ini akan menciptakan lagu religi lagi nggak Pak? Atau ada lagu religi yang masih tersimpan yang baru dikeluarkan seperti itu? Belum kayaknya, belum tahu saya. Karena itu kan motif ya, masih motif. Saya belum berani mengutarakan kutipan dari hati saya, gitu. Jadi saya masih berani ngutip dari yang udah ada. Kalau yang ngutip dari hati saya belum berani karena takutnya terlalu kontroversial. Boleh dijelaskan fit ini artinya hanya sebagai featuring atau vokalis tetap? Nah, dan apakah hanya proyek ini saja atau akan selamanya Elo masuk di dalam Dewa 19? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana sih akhirnya bisa melamar Elo ini? Apakah dalam hal masalah label gitu kan ada perbedaan mungkin ya? Ada kesulitan awalnya gimana nih akhirnya Elo bisa bergabung, dan apakah ini jadi dua label bersatu atau bagaimana? Itu sih. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi udah dijelasin kayaknya ya sama Pak Dev ya, kalau dia yang tanda kutip kan tidak ada label yang bisa langsung, dan idenya karena featuring dari sponsor dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Aswini kalau mau dijawab pertanyaan kedua, yang pertama dulu soal satu proyek ini aja lagu untuk rekaman atau bagaimana? Jadi gini, ini mungkin pertama kali di dunia band Dewa 19 ini menganut band poligami. Jadi kalau ada orang laki punya 4 istri, kita punya 4 penyanyi. Mungkin di dunia baru Dewa 19 ya. Nyonya saya mau tepuk tangannya paling keras. Ya, karena memasuki bab poligami. Jadi sampai sekarang kita itu masih terbuka sebenarnya dengan Ari Lasso. Karena Ari Lasso masih sakit, jadi beliaunya belum bisa terlibat dalam tur 30 kota ini. Kita nanti puasa di minggu pertama kita akan jumpa pers untuk tur 30 kota. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di tempat ini atau tempat lain. Di minggu depan kita akan minggu pertama bulan puasa kita akan jumpa pers untuk tur 30 kota dalam rangka memperingati 30 tahun menyanyikan 30 lagu. Jadi beliaunya Ari Lasso belum bisa terlibat karena masih belum sehat. Tapi kemungkinan di Surabaya nanti, tapi nanti materi jumpa pers nanti aja jauh. Kemungkinan mungkin 1-2 lagu Ari Lasso bisa. Gitu. Jadi artinya gini, artinya kita masih punya Ari Lasso sebagai featuringan kita, juga kita punya Once Michael sebagai featuringan kita, ada Firza, juga ada Elo. Nah, kemungkinan 30 kota ini kita lebih sama Elo dan Firza. Firza lebih ke Once suaranya, Elo lebih ke Ari Lasso. Gitu. Yang kita akan jumpa pers nanti itu. Gitu. Kita bocorin sekarang dikit-dikit lah gitu. Jadi artinya ya ini adalah band poligami pertama di dunia. Elo sebagai dalam tanda kutip istri keempat. Istri yang paling muda. Biasanya yang paling sering dielus-elus. Beberapa kota akan mendapatkan posisi senior. Iya, maka dari itu saya kalau dibilang istri muda, saya mungkin lebih tepatnya kalau bahasanya saya sama Mas Andra mungkin karena emang doyan bola. Kalau Juventus punya 4 striker gitu ya, Alvaro Morata, Dusan Vlahovic, Paulo Dybala, ya saya mau Kane lah kira-kira gitu ya. Oke. Jadi itu saya tahu persis. Saya nggak bisa menggantikan siapa-siapa karena menurut saya semuanya masih ada dan secara karakter juga beda. Dan saya senang sih untuk diajak bergabung
project ini. Buat saya itu yang saya bilang tadi, kalau ada satu kesempatan dalam hidup yang nggak bisa nggak diambil, buat saya ya saat